Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rio Gunawan, NPM 2010-10-423. Baik, di video kali ini merupakan video sebagai ujian tengah semester saya dalam mata kuliah Hukum Pemerintahan Daerah dan Otonomi Daerah. Nah, di sini langsung diampu oleh Bapak Dr. Haji Safriyadi SHMH. Nah, di video kali ini saya membahas itu norma-norma dasar yang menjadi regulasi pemerintahan daerah. Nah, jadi kita langsung saja masuk. Nah, yang menjadi norma dasar dari regulasi hukum pemerintahan daerah ini itu terdapat dalam konstitusi kita, yaitu konstitusi yang telah diamandemen ya. Jadi terdapat dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Ya, di mana di dalam undang-undang ini telah dijelaskan tentang pemerintahan daerah di dalamnya. Nah, kita langsung saja. Nah, di dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 ini terdapat 7 ayat. Nih, bisa kita lihat dari ayat pertama sampai 7. Nah, kita langsung saja masuk pada ayat pertama. Nah, ayat pertama berbunyi Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota. Yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Nah, jadi saya contohkan seperti ini. Nih. Jadi, ini yang paling atas ini merupakan Indonesia ya, negara kita ini berbentuk kesatuan NKRI ya. Jadi ini Indonesia ini dipimpin oleh presiden, terus di bawahnya itu ya itu ada namanya provinsi yang dipimpin langsung oleh gubernur. Nah, di bawah provinsi ini ada lagi, itu adalah kabupaten atau kota ya. Nah, jadi kalau kabupaten ini dipimpin oleh bupati, sedang kota ini dipimpin oleh wali kota. Nah, jadi itu terbagi-bagi. Nah, selanjutnya kita masuk pada ayat kedua. Nih, ayat kedua, oke. Nah, ayat kedua ini berbunyi pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Nah, jadi di ayat kedua ini pemerintahan daerah itu telah memiliki hak dan wewenang untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Nah, selanjutnya kita masuk pada ayat ketiga. Nah, ayat ketiga ini berbunyi pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Nah, jadi di pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 ini pada ayat ketiga ini, di samping kita memiliki yang namanya pemimpin daerah, ya semisal daerah saya itu Pelalawan, jadi ini merupakan kabupaten yang dipimpin oleh bupati. Nah, di samping adanya bupati itu ada namanya lembaga itu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Nah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini dia merupakan unsur ya penyelenggaraan pemerintahan daerah. Nah, kita langsung saja masuk pada ayat keempat. Nah, ayat keempat berbunyi, gubernur, bupati, dan wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Nah, nih saya berikan contohnya, ini dia. Nih, contohnya ini adalah pemilu ya, pemilihan umum. Jadi para pemimpin tersebut itu dipilih secara pemilihan umum ya, dilakukan oleh rakyat langsung ya di suatu daerah. Ini bisa kita lihat nih rakyatnya langsung memilih siapa pemimpin mereka di masing-masing daerah. Nah, selanjutnya kita masuk pada ayat kelima. Nah, ayat kelima ini berbunyi pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Nah, jadi di dalam ayat 5 ini ada beberapa yang tidak boleh dijalankan oleh daerah. Itu ada namanya politik luar negeri, terus ada lagi yang namanya itu pertahanan keamanan, terus ada lagi justisi, terus ada yang namanya moneter dan juga fiskal nasional serta agama. Nah, selanjutnya kita masuk pada ayat ke-6. Nah, ayat ke-6 ini dia berbunyi pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Nah, jadi di ayat ke-6 ini contohnya itu merupakan peraturan daerah atau perda ya. Perda ini sendiri ini dibuat oleh DPRD langsung. Namun ini atas usulan dari kepala daerah tersebut, misalnya bupati atau gubernur gitu. Nah, selanjutnya kita masuk pada ayat ke-7 ya, ayat terakhir. Ayat ke-7 ini merupakan susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang. Nah, jadi tadi kita sudah jelaskan bahwasanya semua ini telah diatur dalam undang-undang. Jadi sekian saja video kali ini karena terbatas hanya waktunya 5 menit, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.